Di tanah barat Pulau Jawa, di antara gunung, sungai, dan hutan lebat, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang menjunjung keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kerajaan itu bernama Pajajaran. Mari kita lihat peta kuno Sunda ini. Ini menunjukkan jalur sungai dan gunung. Pada akhir abad ke-15, ia dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja. Pada akhir abad ke-15, lahirlah seorang pemimpin yang kelak mengubah arah sejarah. Tanah Sunda. Ia dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja. Putra dari garis keturunan Raja-Raja Sunda Galuh. Sri Baduga naik tahta pada tahun 482 Meto. Dengan restu para dewa, aku naik tahta. Hari ini kita menyatukan dua kekuatan besar yang sebelumnya terpisah, Sunda dan Galuh. Aku adalah penjaga Pakuan Pajajaran, jantung kengan nyauku, aku akan melindunginya. Disinilah hukum ditegakkan, perdagangan berkembang, dan rakyat hidup dalam naungan pemerintahan yang adil. Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang tidak hanya berkuasa, tetapi mengayomi. Terima kasih pemuka adat. Dengan keadilan, kita bangun kerajaan yang kokoh. Hamba setia Baginda. Maka majulah dan tunaikan tugasmu. Di masa pemerintahannya, pembangunan bukan hanya untuk istana, tetapi untuk seluruh rakyat. Jalan dibuka, sawah dialiri air, hutan dijaga, adat dilindungi. Dalam naskah kuno batu tulis, namanya dikenang sebagai raja yang memakmurkan negeri dan menjaga keharmonisan alam. Dengan penuh hormat Baginda, Sri Baduga Maharaja bukan hanya raja duniawi, ia juga penjaga nilai spiritual Sunda wiwitan. Dari sinilah, kisah sejarah perlahan menyatu dengan legenda. Rakyat mengenangnya sebagai Prabu Siliwangi. Sosok agung yang diyakini tidak pernah benar-benar pergi, melainkan menyatu dengan alam. Namun, waktu tak pernah berhenti. Setelah wafatnya Sri Baduga Maharaja, Pajajaran perlahan melemah. Tekanan dari kerajaan-kerajaan baru di pesisir utara Gua mengubah peta kekuasaan Nusantara. Pada pertengahan abad ke-16, Pajajaran pun runtuh. Namun, jiwanya tetap hidup. Halo, selamat datang Besat. Dan ini informasi batu tulis. Masyarakat Sunda modern merawatnya. Warisan abadi ini akan tetap terjaga. Hari ini, jejak Sri Baduga Maharaja masih terasa. Dalam prasasti, cerita rakyat, adat, dan jati diri orang Sunda. Ia bukan sekadar nama dalam sejarah, melainkan simbol kebijaksanaan, keadilan, dan keharmonisan. Halo teman-teman, selamat datang di Alam Erbit. Lihat keindahan desa ini, ayo ikut jelajah. Selamat pagi dari desa kami yang indah. Mari kita nikmati matahari terbit bersama. Lihat betapa damainya pagi ini. Selama gunung masih berdiri dan sungai terus mengalir, kisah Sri Baduga Maharaja akan tetap hidup di tanah Pasundan. Baduga Maharaja akan tetap hidup di tanah Pasundan.